yang rahimahullah, kita senantiasa diingatkan untuk mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasannya, sebagai orang beriman, yang paling kita dambakan adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan keridhaan Allah, di antara metodenya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha. Jadi ini bahasa penegasan. Allah benar-benar ridha kepada hamba yang misalnya saja ketika ia makan lalu memuji Tuhannya, atau ketika ia minum lalu memuji Tuhannya. Makan minum itu menjadi aktivitas rutin kita karena kebutuhan kita. Ketika kita makan, kita mengingat ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan. Lalu kita memujinya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Maka berdasarkan hadis tadi, ini bisa menjadi penyebab Allah ridha kepada kita. Mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita senantiasa diingatkan untuk berselawat? Di antara alasannya, Rasulullah itu kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Selawat itu sebagai bentuk refleksi kecintaan kita kepada Rasulullah. Begitu besarnya keutamaan selawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja. Dalam hadis ini disebutkan angka paling minimal satu kali saja. Artinya kalau kita berselawat jumlahnya lebih dari satu kali, keutamaan yang didapatkan lebih besar. Satu kali saja kita berselawat sallallahu alaihi asyra, maka yang berselawat kepada kita adalah Allah sebanyak 10 kali. Selawatnya Allah kepada manusia dalam bentuk dicurahkannya rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Jamaah subuh rahimahumullah, di subuh hari ini kita akan mengkaji tema tentang detoks jiwa. Jadi biasanya hari Ahad kita membahas tentang tafsir Al-Quran di masjid kita ini. Kalau metode kami itu lebih mengarah kepada tafsir tematik. Jadi ada tema, kita kaitkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang terkait dengan tema tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terkait dengan tema tersebut. Jadi tema hari ini adalah detoks jiwa. Cara efektif untuk mengikis penyakit hati, misalnya sombong, iri, dengki, bangga diri atau ujub, berdasarkan Al-Quran. Jamaah rahimahullah, di dalam tubuh manusia ini terdiri atas dua unsur utama, unsur jasmani dengan unsur rohani. Di tubuh kita ini ada jiwa yang bisa mempengaruhi kondisi kita. Namun kebanyakan manusia hanya memperhatikan aspek jasmaninya saja, aspek lahirnya saja, kurang memperhatikan kondisi jiwanya. Padahal di dalam beberapa ayat kita lihat
Apa urgensi kita memperhatikan kondisi jiwa kita, kondisi hati kita? Di dalam Al-Quran, ayat terakhir Quran Surah Al-Fajr, Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang diseru itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Makanya timbul pertanyaan, sudahkah jiwa-jiwa kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang? Apa yang menjadi penyebab sehingga jiwa itu tidak tenang? Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat fisik kalian, bentuk rupa kalian. Wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah melihat dari hati kalian dan amalan kalian. Ini mungkin juga menjadi jawaban pertanyaan. Sering sekali saya ditanya ketika membawa kajian, Ustaz, bagaimana ketika ada kasus misalkan kelihatannya secara fisik sholatnya bagus, kelihatannya secara fisik sholatnya bagus, tapi tidak seiring dengan akhlaknya. Ternyata orang ini masih sering terjerumus ke dalam perbuatan keji dan munkar. Ini menjadi jawabannya. Boleh jadi memang kelihatannya fisiknya itu bagus, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalan utamanya ada pada hati atau jiwanya. Ini yang bermasalah. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana mendetoks racun-racun yang ada di dalam jiwa kita, menterapi penyakit-penyakit hati yang mungkin hinggap. Paling tidak sebelum dia hinggap kita jauhi dulu. Bagaimana treatmentnya ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang menjadi permasalahan utama, kalau kita membandingkan antara penyakit fisik dengan penyakit hati atau penyakit jiwa, penyakit fisik itu mudah terdeteksi, mudah teridentifikasi gejalanya. Sebisa saja kalau ada orang menderita penyakit jantung, itu mudah terdeteksi. Indikasinya misalkan saja terjadi nyeri di sebelah kiri bagian dadanya. Kemudian dia sering sesak nafas. Ada indikasinya. Apalagi dibuktikan dengan hasil EKG misalkan saja. Tapi seringkali kalau penyakit hati ini sulit terdeteksi. Makanya banyak orang yang menginggap penyakit hati itu tidak sadar dirinya sedang sakit. Oleh karena itu bagaimana solusi utama dalam Al-Quran dalam menterapi penyakit hati ini? Sumbernya itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa kita lihat dalam Quran Surah Yunus, Quran Surat ke-10 ayat ke-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas. Ini menarik Pak, karena ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk orang beriman saja, tetapi ini berlaku untuk semua manusia. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Bayangkan saja bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nasihat dari dosen atau prof, ada Pak Rektor di sini, kita pasti akan menyimaknya dengan baik, mendengarkannya dengan baik, dan mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Ini nasihat yang datang dari Tuhan kalian, yang menciptakan kita, yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Wa syifa'un lima fis sudur. Ini jelas sekali. Di antara fungsi nasihat dari Tuhan ini, dia bisa menjadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Inilah penyakit hati yang biasa kita sebut. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana ini ayat-ayat Al-Quran ketika ingin menyelesaikan persoalan yang terkait dengan penyakit hati. Tentunya hal pertama yang perlu kita
pahami adalah apa sesungguhnya bahaya dari penyakit hati itu berdasarkan gambaran Al-Quran. Karena sifatnya Bapak Ibu sekalian, jiwa ini nalurianya, sifat alamiahnya itu akan menjauh sesuatu yang membahayakan dirinya. Ketika misalkan saja terjadi bencana kebakaran, maka secara spontanitas kita akan menjauhi sumber kebakaran itu secara spontanitas. Makanya ketika kita mengetahui bahaya penyakit hati, paling tidak jiwa ini, pikiran ini akan terdorong untuk menjauhi. Yang pertama di sini dulu yang kita bedah, penyakit hati yang paling berbahaya adalah sombong. Ini yang paling berbahaya. Saudara kembarnya itu namanya ujub, bangga diri. Jadi sombong dengan bangga diri itu saudara kembar. Sekarang kita belajar dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita belajar dari iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tadi yang dibaca rakaat pertama imam kita, itu terkait dengan bagaimana pembangkangan iblis. Tapi yang kita angkat di sini adalah ayat yang familiar dengan kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat 35. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah menghormati Adam alaihissalam. Semua para malaikat menunjukkan ketaatan dengan cara sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Iblis enggan dan menyombongkan diri. Bisa kita bayangkan ini iblis, Bapak Ibu sekalian. Iblis itu kan awalnya pemimpin para malaikat. Berarti ketaatannya itu di atas para malaikat. Ibadahnya itu luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena hanya satu kesalahan saja yang didasari atas kesombongan, satu kesalahan saja yang didasari atas kesombongan, ribuan ketaatan, ribuan ibadah itu tak berarti sama sekali kepada iblis. Wa kana minal kafirin. Ini diantara bahaya sombong. Makanya di dalam hadis mungkin ada yang merasa sangat khawatir, jangan sampai saya ini termasuk orang-orang yang sombong. Apa sih sesungguhnya definisi sombong itu? Ini perlu kita paham. Tapi kita tafsirkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan pemahaman definisi dari sombong itu, bisa kita lihat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahaya sombong sekaligus definisi dari sombong itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, meskipun itu seberat biji sawi. Jadi biji sawi ini adalah partikel paling kecil yang dipahami oleh umat Rasulullah di zamannya. Bukan dikatakan jika ada biji kesombongan sebesar gunung Uhud, bukan, tapi sebesar biji sawi. Kemudian ada sahabat karena mungkin khawatir jangan sampai dirinya ini mengidap penyakit sombong, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," seorang laki-laki bertanya berdasarkan riwayat hadis ini, "Ya Rasulullah, kalau misalkan saja ada orang mengenakan pakaian bagus atau mengenakan sandal bagus, apakah itu termasuk orang sombong?" Kata Rasulullah, "Bukan itu yang dimaksud. Tetapi sombong itu adalah dua unsur utamanya. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Satu, menolak kebenaran. Dua, merendahkan orang lain.
Jadi kalau kita lihat Pak, Ibu sekalian, belajar dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, motif utama kaum Nabi dan Rasul yang menolak dakwah Nabi dan Rasul itu karena kesombongan. Ia menolak kebenaran. Ketika Rasul menyampaikan la ilaha illallah, sembahnya Allah, sembahlah Allah, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menolak, bahkan menantang. Ini maksudnya menolak kebenaran. Menolak bahkan menantang. Kalau kamu tidak melakukan hal demikian, niscaya akan datang siksaan padamu. Dia menantang. Ya silakan datang kasih siksaan. Kemudian aspek yang kedua adalah merendahkan orang lain. Masya Allah. Makanya bagaimana kita menterapi penyakit sombong ini? Semoga kita terhindar semua dari penyakit sombong. Jadi untuk menterapi penyakit sombong ini, kita pakaikan saja dengan penyakit ujub. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita melihat banyak sekali perilaku-perilaku yang ada di bulan suci Ramadan itu yang mengarah kepada sifat ujub, membangga-banggakan ibadahnya. Ini hati-hati Pak Ibu sekalian. Misalkan saja biasa kita lihat di medsos, ketika ia menyelesaikan sholat tarawih, kemudian dia selfie. Ini kan penyakit juga yang narsis. Ya selfie, alhamdulillah selama 29 hari tarawih saya full 11 rakaat, tidak ada yang pernah saya tinggalkan. Pertanyaan, pentingkah itu? Yang kedua, dia sementara mengaji, kemudian ini kan sifat ujub Pak, mau membangga-banggakan dirinya, menunjukkan ibadahnya. Alhamdulillah selama saya bulan Ramadan ini saya mengkhatamkan Al-Quran 15 kali, Masya Allah. Dipoto lagi sambil senyum, sambil baca Al-Quran. Pentingkah itu? Karena ini ujub bahaya sekali Pak. Izin Pak Ketua, karena saya lihat durasinya kurang lebih 20 menit. Saya kira modelnya ini model kajian. Jadi materi yang saya siapkan ini agak, saya mau minta izin dulu Pak ya. Minta izin. Karena ini sudah lewat 20 menit. Saya selesaikan saja dulu. Bisa 30 menit. Oh bisa 30 menit? Iya, kita tambah 10 menit. Kita selesaikan dulu nih sombong dan ujub ya. Karena ini cukup panjang juga, ada iri dengki, kemudian penyakit seragam. Nah, karena kita belajar dari kisah, sekali lagi kita belajar dari kisah dalam Al-Quran. Yang kita angkat ini kisah Al-Quran Pak, supaya gampang kita mengambil ibrahnya. Karena nasihat terbaik adalah nasihat dari Tuhan. Perang Badar, ketika terjadi, kekuatan Muslim itu belum kuat, tapi dia bisa menang. Perbandingan jumlah pasukannya itu 1:3. 3.000 tentara Muslim, 10.000 kurang lebih 10.000 tentara kafir. Tapi hebatnya tentara Muslim bisa menang. Perang Hunain Pak, jumlah tentara Muslim itu justru jauh lebih banyak daripada tentara kafir. Tapi dalam sejarah tercatat itu adalah salah satu perang di mana Rasulullah SAW mengalami kekalahan. Kenapa ia mengalami kekalahan? Diisyaratkan dalam Al-Quran, banyak di antara pasukan Muslim ini mengidap penyakit ujub, membangga-banggakan dirinya karena jumlahnya besar. Ujub inilah sesungguhnya yang bisa melemahkan kita. Bahkan jamaah subuh rahimahullah, yang paling bahaya adalah dia bisa mengancam amalan kita. Di antara faktor yang berpengaruh terhadap besarnya pahala adalah faktor niat. Ini menjadi faktor pengaruh. Kalau misalkan kita beribadah, niat kita tercemari, atau ada rasa ujub, bangga diri, ini kan yang mencemari niat kita Pak, bangga diri ujub, maka faktor pengalinya itu bisa menjadi 0. 0 dikali berapapun, sebesar apapun ibadah kita, hasilnya tetap 0. Atau dianggap sama sekali di hadapan Allah, tidak dianggap sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, bagaimana kita bisa mentreatment berdasarkan Al-Quran sifat ujub dan sombong ini? Yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita belajar dari doa yang dibaca oleh Nabi Adam AS. Ini doa diajarkan langsung Tuhan.
Dan sebaiknya doa ini Bapak Ibu kita amalkan selalu, kita baca. Karena ini salah satu treatment utama, terapi utama dalam menyembuhkan penyakit hati, khususnya sombong dan ujub yang ada dalam diri kita. Apa itu doanya? Dan inilah yang menjadi pembeda antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Ketika iblis berbuat kesalahan, dia tidak sadar akan kesalahannya. Bahkan ia seolah-olah menyalahkan Tuhan. Kamu sudah mentakdirkan saya Allah seperti ini. Tapi Nabi Adam tidak. Kita ini manusia tidak, meskipun banyak kesalahan yang kita lakukan. Nabi Adam alaihissalam segera sadar, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sadar, ya Allah, saya berbuat kesalahan. Sadar, saya berbuat kesalahan ya Allah. Saya mengaku berbuat salah ya Allah. Saya mengaku lemah ya Allah. Tapi yang saya harapkan adalah kebesaran. Ini kan biasa juga ada pertanyaan begini, mengapa mesti itu maksiat? Itu mesti Allah ciptakan. Kenapa manusia ini tidak dijadikan taat saja semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kan pertanyaan kritis, Pak. Di antara hikmah kenapa maksiat itu ada, dengan adanya maksiat maka kita bisa menyaksikan betapa besar maghfirahnya, ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam alaihissalam sadar betapa besar ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, makanya langsung ketika berbuat salah langsung sadar, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya menzalimi diri saya atas kekurangan saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, ya Allah. Kalau engkau tidak berbuat demikian, niscaya saya termasuk orang-orang yang merugi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.